Shalom, Shalom, selamat Paskah buat semuanya. Saya percaya Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup, yang kalahkan maut, amin. Dan saya percaya Yesus hidup, masih ada harapan, masih ada sesuatu hal yang tidak mungkin kita pikirkan, pasti Tuhan sediakan. Kita semua bangkit diri bersama-sama, kita berikan pengagungan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu masih ada pengharapan. Ada hari esok yang pasti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Engkau telah mati dan diagungkan menjadi Raja Tuhan. Hari ini kami merayakan hari kemenangan Tuhan. Karena Engkau telah mati dan Engkau bangkit Tuhan. Maut telah dikalahkan Tuhan. Kemenangan atas dosa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saya percaya saat ini juga Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di sini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh berada di tempat yang paling terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan kasih setiamu kepada kami semua Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami butuh urapan daripadamu Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga hamba sebagai pembicara, hamba percaya Tuhan mengurapi mulut dan bibir hambamu. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu, biar engkau sampaikan melalui mulut dan bibir hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, untuk mereka boleh tiba sampai di tempat ini. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu, mengintervensi ibadah kami. Karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, beracaralah ini waktumu. Kau beracara dengan secara bebas. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tetap berdiri saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tumpangkan tangan kita untuk memberkati anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari yang spesial ini Tuhan. Kami semua akan merayakan Paskah, demikian juga anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini juga akan merayakan Paskah bersama. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah milik Kristus. Tanpa penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus, mereka tidak akan menerima keselamatan. Kami bersyukur Engkau mengasihi anak-anak ini luar biasa, dan kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan-Mu yang sempurna ada pada anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ketika mereka masuk dalam sekolah, kelas sekolah minggu, kiranya mereka boleh duduk diam, tenang, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan kakak-kakak yang melayani juga diberkati Tuhan. Upah mereka besar di hadapan-Mu Tuhan, karena mereka membawa anak-anak ini akan pengenalan yang lebih benar di dalam Kristus. Kami berdoa juga kepada orang tua atau siapapun yang mengasuh mereka, kiranya Tuhan melimpahi berkat berlimpah-limpah, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dicukupkan segala kebutuhannya. Bapak, terima kasih untuk anak-anak yang sudah bersekolah juga kami berdoa, kiranya Engkau memberikan kepandaian Tuhan kepada mereka, memberikan ketekunan dan disiplin Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, berbeda dari anak-anak dunia. Jauhkan semua daripada lingkungan yang tidak baik di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga akan memberkati setiap anak-anak di tempat ini. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan selalu menyertai anak-anak kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari sama-sama kita katakan saudara, amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah untuk anak-anak Awesome Kids. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu dalam hidup kami. Tidak akan pernah kami lupakan Bapa. Tuhan, Engkau telah buktikan bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan.
sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah kami memberikan yang terbaik dari suara kami, dari pujian kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Kau berdiri di tengah-tengah kami saat ini, Yesus. Sembah dan puji kami penuhi tatamu dengan pujian dan penyembahan kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan sungguh hati kita nyanyikan sama-sama. Yesus, kami puja untuk selama-lamanya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau hadir saat ini Yesus. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri bersama, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita beri yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu.
segala pujian dan kemuliaan Bapa. Sungguh Engkau telah buktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Sebab itu Tuhan, tidak pernah kami ragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan. Dan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Dan apa Tuhan selain mempersembahkan hidup kami Yesus. Ya Allah, Bapa Yesus, Bapa Yesus, haleluya. Sembah dan hormat bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhanku. Engkau kesatuan, Engkau ajaib Tuhan. Bapa Yesus, terima kasih ya Tuhanku. Untuk selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan, sampai kami menutup mata kami. Engkau Tuhan yang kami pegang Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sama-sama katakan how great sambil angkat kedua tanganmu. How great, Tuhan kita hebat. Yes. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great Engkau Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan name above all
percaya Tuhan hidup, ada pengharapan. Sebab Dia penebus kita semua. Amin. Sukacita melimpah di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia adalah penebus dan penolong kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, yang yakin boleh angkat tangannya sama-sama. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitmu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Terima kasih Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hidup, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, hey. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Yang percaya, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Yang percaya saya rindu semua boleh angkat tangan sama-sama. Haleluya. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Suara jemaat suaranya lebih kencang lagi. Yang percaya Tuhan kita hidup, yes. Dia penebusku, Sekali lagi ya. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Tuhan kita hidup. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Tuhan baik, amin. Saya rindu semua boleh angkat jempolnya sama-sama. Kalau kita bilang Tuhan baik, kita angkat jempol. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kau mati dan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Dia mati
sangat baik. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam keadaan kami apapun itu Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Yesus Engkau satu-satunya juru selamat kami. Besar kasih setiamu bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Boleh menjamah memulihkan setiap kami Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tidak pernah sedetik pun, kami akui Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku,
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan hidupku. Benar Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, hari penuh dengan kemenangan Tuhan. Engkau bangkit, maut telah dikalahkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh diberikan telinga yang terus mendengar dengan baik Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hamba tahu hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Sertai hamba, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Ada sukacita hari ini saudaraku. Amin ya. Kita bersukacita hari ini karena hari ini adalah hari kemenangan. Hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit. Artinya maut sudah dikalahkan. Dan kebangkitan Yesus itu merupakan fondasi utama. Atau merupakan puncak dari iman kekristenan kita. Amin saudara. Ya. Firman Tuhan katakan saudara ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak bangkit. Maka sia-sialah iman kita. Maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih terus hidup di dalam dosa. Artinya saudara. Kebangkitan Yesus, tanpa kebangkitan Yesus, maka penginjilan itu tidak ada artinya saudara. Karena kita masih terus hidup di dalam dosa. Dan harapan untuk memperoleh hidup yang kekal, itu hanya isapan jempol saudara. Tapi kita lihat, oleh karena begitu ketaatan Yesus kepada Bapaknya di surga, sampai dia rela mati di atas kayu salib. Sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Ketaatan Yesus itulah yang harus kita teladani pada hari ini. Pada pagi hari ini saya mau berbicara mengenai ketaatan saudara. Coba saudara bayangkan. Seandainya Yesus tidak taat kepada Bapaknya. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada kebangkitan kan? Ya enggak? Nah, tidak ada kebangkitan berarti apa? Kita masih hidup dalam dosa. Enggak ada jaminan untuk hidup yang kekal saudara. Tetapi Yesus, dia begitu taat pada Bapaknya di surga. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai hidup taat pada Tuhan. Hidup taat pada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Untuk bisa hidup taat pada Tuhan, sebetulnya itu gak sulit saudara. Tinggal bagaimana komitmen kita. Bagaimana niat kita. Bagaimana keinginan kita yang sepenuhnya untuk hidup taat pada Tuhan. Karena hidup taat pada Tuhan saudara, itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya, kalau kita nggak taat, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Hidup taat pada Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan hidup taat pada Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita punya iman. Dan tentunya hidup taat akan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan? Apakah kita hidup sungguh-sungguh taat pada Tuhan? Atau kita hidup menurut kedagingan kita, menurut hawa nafsu kita, menurut keinginan diri kita sendiri. Saudara perlu diketahui, hidup taat akan Tuhan, itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara. Karena keberhasilan kita, yang kita peroleh dalam hidup ini, itu semua tergantung dari bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kita pilihan. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau hidup taat pada Tuhan atau kita mau hidup tidak taat pada Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Apakah kita mau hidup dalam berkat Tuhan ataukah kita mau hidup dalam kutuk saudara. Ya. The choice is yours. Pilihan ada di tangan kita saudara. Ya. Tuhan gak pernah memaksa. Tapi Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya itu bisa hidup taat kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Amin berarti saudara setuju ya mau hidup taat pada Tuhan kan? Oke. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, Yesus Allah juga pernah berfirman kepada Musa, kepada bangsa Israel agar Musa menyampaikan pesan Tuhan yaitu mereka mau hidup taat atau mereka
mau hidup dalam ketidaktaatan. Mereka mau hidup dalam berkat Tuhan atau mereka mau hidup dalam kutuk Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Saya bacakan saudara ya. Lihatlah, aku di sini adalah Musa, huruf kecil saudara. Memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Allahmu. Mendengarkan perintah Allahmu artinya taat akan perintah Tuhan. Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28, kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, artinya tidak taat akan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Artinya Allah memberi pilihan kepada bangsa Israel, ya, berkat atau kutuk, mau hidup taat atau tidak. Kalau dia bisa hidup taat akan Tuhan, maka berkat dan kuasa Tuhan akan turun dalam hidup mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak taat, mereka masih terus mau hidup di dalam dosa, maka berkat dan kuasa Tuhan tidak akan turun atas hidup mereka. Yang ada adalah kutuk. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini saudara ya, kita lihat. Kita lihat tanda-tanda di akhir zaman ini sudah semakin dekat saudara. Ya. Tuhan juga memberi pilihan yang sama kepada kita semua saudara. Ya. Tuhan juga memberi kita kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya. Apakah kita mau hidup taat akan Tuhan atau kita mau hidup menurut kedagingan kita? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya kalau kita perhatikan berkat dan kutuk itu hanya dibatasi oleh satu kata saudara. Tahu apa saudara katanya? Ketaatan. Ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketaatan kita itu akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita mau hidup dalam kasih Tuhan atau kita mau hidup di luar kasih Tuhan. Itu kita yang menentukan sendiri. Dan Tuhan sudah memberikan banyak arahan. Rambu-rambu petunjuk melalui firman-Nya agar kita bisa hidup taat pada perintah dan mengalami kasih Tuhan. Ada kata bijak yang mengatakan seperti ini saudara. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi hari esok. Betul ya saudara ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk, semuanya itu tergantung dari pilihan kita yang kita ambil sebelumnya. Saudara, memang kadang-kala ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kita tuh kadang-kadang gak masuk nalar kita saudara, gak masuk logika kita. Sering kali terjadi seperti itu saudara. Tapi Tuhan tetap mau agar kita taat. Contoh saudara, Petrus adalah seorang nelayan saudara. Dia seorang nelayan yang handal karena di hidupnya sehari-hari adalah sebagai nelayan. Dia bersama teman-temannya, murid-murid Yesus. Dia menebar jala di Danau Galilea pada malam hari. Tapi dia tidak mendapatkan seekor ikan pun saudara. Ya, lalu ketika hari siang bolong, Tuhan berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Kan secara logika gak mungkin saudara. Semalam aja dia gak dapat ikan, apalagi siang. Kalau siang kan cenderung ikan tuh tidur saudara. Ya, karena terik matahari, ikan tuh cenderung berada di dasar laut saudara. Karena menghindari panas matahari. Dan kalau jala kita lempar, ikan tuh juga smart saudara. Dia juga bisa melihat ada jala, dia menghindar saudara. Jadi secara logika gak mungkin, ya kan. Malam aja gak dapat ikan apalagi siang. Tapi apa Petrus membantah Tuhan? Enggak kan saudara? Dia taat, dia melempar. Ketaatan Petrus menghasilkan apa saudara? Berkat kan saudara? Begitu kita taat, berkat Tuhan turun atas kita. Petrus melemparkan jalannya. Dia mendapatkan 123 ekor ikan. Bukan cuma satu, 123 dan besar-besar. Coba bayangkan, di siang hari bolong yang tidak mungkin ada ikan. Ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, jalannya tidak koyak saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan kita itu sangat penting. Kenapa? Karena ketaatan kita akan membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena Tuhan. Karena kita taat kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah pentingnya ketaatan saudara ya. Karena Tuhan katakan bahwa ketaatan itu lebih utama, ketaatan itu lebih penting daripada korban sembelihan saudara. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat ke-22. Dikatakan di sini, tetapi Samuel menjawab, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya
mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saudara, karena Tuhan itu lebih menghargai hati yang taat kepada Dia, hati yang mau mendengarkan firman-Nya daripada ritual agama yang bersifat hanya lahiriah belaka, saudara. Ya, sebab korban tanpa ketaatan dianggap sia-sia, saudara. Nah, lalu apa definisi ketaatan itu, saudara? Ketaatan itu adalah sikap tunduk, patuh dan setia. Sikap tunduk, patuh dan setia dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Ketaatan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, saudara ya. Sini saya mencatat. Yang pertama, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, selama ini saudara, seringkali kita mendengarkan suara manusia. Kita mengabaikan suara Tuhan, saudara. Inilah sifat manusia. Lebih senang mendengarkan suara dari manusia daripada Tuhan. Itu yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya, saudara, sudahkah kita menjauhi dosa, saudara? Atau kita diam di dalam dosa, kita menikmatinya. Ya, contoh saudara ya, Yusuf. Ketika dia digoda oleh tante Potifar, saudara ya. Apa yang terjadi, saudara? Apa Yusuf diam, dia melayani? Enggak kan, saudara? Dia lari. Alkitab katakan dia lari menjauh. Nah, kalau seandainya saudara yang digoda oleh tante Potifar, apa yang saudara lakukan? Saudara lari ya? Lari saudara? Lari di tempat mungkin ya. Nah, ya kan? Bukan lari, kita harus lari menjauh dari dosa. Artinya kita harus tinggalkan semua dosa itu, saudara ya. Nah, yang ketiga, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita melakukan apa yang bukan Tuhan perintahkan, tapi apa yang menjadi keinginan dan kehendak kedagingan kita. Ini harus kita tinggalkan. Jadi ketaatan itu merupakan sebuah prioritas yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara kelihatannya tegang sekali, saudara ya. Oke, ada sebuah cerita, saudara ya. Ada sebuah cerita. Ada sepasang suami istri, umurnya sudah lanjut usia, udah mencapai 90 gitu. Tapi kedua suami istri ini hidupnya sangat sehat, saudara. Ya. Kenapa? Karena kedua suami istri ini hidupnya begitu taat kepada dokter yang menganjurkan dia. Jadi dia selama hidupnya dia juga sebenarnya tersiksa, saudara. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pantang ini, pantang itu, harus olahraga dan sebagainya. Makanya dia sampai umur segitu dia masih sehat, masih bisa mengendarai mobil, saudara. Ya. Nah, suatu ketika mereka mengendarai mobil, ada eksiden, tabrakan, saudara. Dia nabrak pohon. Lalu kedua suami istri meninggal, saudara. Nah, ketika dia meninggal, dia masuk ke surga, akan naik ke atas, saudara. Ketemu dengan Petrus, saudara. Lalu Petrus bilang, silakan Pak, ini tempat sudah disediakan. Ini ada kamarnya begitu istimewa, saudara. Wah, luxury, saudara. Ya. Hotel bintang 5 kalah, saudara. Pelayanannya semua luar biasa. Lalu bapaknya bilang, ya tapi berapa biayanya untuk sewa kamar ini? Terus Petrus bilang, Pak ini surga Pak, semua gratis di surga. Amin saudara, gratis di surga. Ya. Wah dia oke. Setelah itu bapak ini diajak ke belakang. Dia tahu Petrus bahwa bapak ini hobinya main golf. Saudara. Di belakang ada lapangan golf besar. Saudara. Indah sekali, gak pernah dilihat lapangan golf seindah itu. Lalu Petrus bilang, bapak bisa main golf segini sepuasnya. Sepuasnya sampai sepuas-puasnya pokoknya. Terus berapa biayanya Pak? Loh Pak tadi kan sudah bilang ini surga semuanya gratis. Oh gitu katanya. Lalu setelah dia selesai itu dia diajak lagi ke suatu tempat rumah klub gitu saudara. Banyak makanan-makanan tersedia di situ. Banyak sekali makanan-makanan di situ. Ya, apapun makanan ada di situ secara prasmanan. Babi guling juga ada di situ saudara ya. Makanan Padang juga ada. Jadi semua serba ada. Lezat. Nah, dan lalu Petrus bilang, Bapak boleh menikmati semua makanan yang ada di sini. Ya, Bapak dijamin tidak akan pernah menjadi gemuk dan tidak akan pernah menjadi sakit. Nah, gitu. Lalu bapaknya tanya, tapi berapa saya harus bayar untuk semua ini? Lalu Petrus bilang, Pak, tadi kan sudah saya katakan Pak, ini surga Pak, semua gratis. Jadi Bapak boleh menikmati semuanya itu. Tiba-tiba bapak ini mukanya merah saudara. Dia marah-marah bapak ini saudara. Nggak tahu kenapa bingung. Petrus juga bingung, istrinya juga bingung. Kenapa bapak ini marah-marah? Tiba-tiba dia marah-marah, dia angkat buka topi, dia pakai topinya dibanting, diinjek-injek sama dia. Dia nunjuk ke istrinya saudara. Lalu mereka berusaha untuk menenangkan, tapi bapak ini marah terus. Kan aneh saudara, dikasih kenikmatan harusnya dia bersyukur, malah marah-marah saudara. Ya kan? Nah setelah tenang, lalu istri bertanya, Pak kenapa sih kok marah-marah tadi Pak? Ada apa?
Apa yang salah katanya. Terus bapaknya bilang, enggak ada yang salah Bu, enggak ada salah. Tapi cuma saya kesel aja Bu. Loh kenapa Pak? Ya karena ibu terlalu taat sama dokter. Ya, taat sekali sama dokter sampai hidup kita sehat sampai umur tua segini. Kalau saya tahu gini, 10 tahun yang lalu kita udah ada di sini Bu kalau ibu nggak taat katanya. Itu jadi dia menyesal saudara. Kenapa dulu dia taat saudara? Karena dia tahu surga begitu luar biasa ya. Saudara, ini hanya cerita saudara ya. Ya, saudara udah nggak tegang lagi kan? Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, ketika kita mendengar suara taat, apa yang terlintas dalam pikiran kita saudara? Apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif? Karena banyak orang, jujur saudara ya, gak suka kalau suruh hidup taat saudara. Kenapa? Karena kebebasannya dibatasi kan saudara, betul gak? Anak-anak juga sulit untuk hidup taat kepada orang tuanya saudara. Ya, dia lebih taat pada apa yang dia sukai. Nah inilah kecenderungan saudara, karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam surga, dalam neraka, karena kejatuhan Adam dan Hawa saudara, dalam dosa. Ya, sehingga kita cenderung selalu melakukan hal seperti itu saudara. Cenderung melakukan apa yang Tuhan larang. Lalu bagaimana saudara kehidupan rohani kita selama ini? Apakah kita sudah benar-benar hidup taat akan perintah Tuhan? Atau seringkali kita lebih banyak melanggar firman Tuhan? Alkitab sudah mengatakan bagaimana keadaan manusia itu di akhir zaman ini saudara. Manusia tidak semakin baik, manusia semakin jahat, manusia semakin mencintai uang, manusia semakin egois saudara. Nah, dan masih banyak orang Kristen saudara, yang hidup di dalam ketidaktaatan. Mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah beribadah, bahkan sudah melayani, tapi mereka masih hidup dalam dosa saudara. Karena masih banyak orang Kristen yang sudah tahu bahwa berzina itu dosa, tetapi mereka masih saja melakukan dengan berbagai macam alasan saudara. Bukan jaminan kita ada di gereja terus kita tidak melakukan dosa saudara. Ya, ketaatan itu diperlukan saudara. Karena masih banyak orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, sudah beribadah, bahkan melayani. Tapi ada juga yang masih berzina saudara. Ya. Karena dia berzina dengan berbagai macam alasan. Dia bilang karena pasangan saya tidak menghargai saya, karena pasangan saya tidak memperhatikan saya, karena pasangan saya nggak baik. Katanya gitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya saudara. Masalahnya dia tidak mau meninggalkan dosa yang memberi dia kenikmatan. Itu masalahnya saudara. Sudah tahu zina itu berdosa, tapi dia tetap melakukannya. Saudara, ada sebuah cerita lagi saudara. Ada seorang misionaris dari Amerika. Dia baru datang ke Indonesia belum lama dan dia melayani di sebuah gereja di pedalaman saudara. Dan dia sebelum dia datang ke Indonesia, dia udah belajar bahasa Indonesia waktu di negaranya saudara. Sehingga dia pikir kalau dia menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan apa kan lebih mudah kalau dalam bahasa Indonesia, nggak perlu translate saudara. Ya, nah, ketika dia tiba di gereja itu saudara, kebetulan ada seorang ibu yang suaminya suka berzina saudara. Lalu dia bilang, Pak, tolong doakan suami saya, tumpahkan tangan tengking agar roh zina itu keluar, jadi dia gak berzina lagi. Nah saudara, si misionaris ini dipikir, ini kesempatan, dia mau mempraktekkan bahasa Indonesia dia saudara ya, selama yang dia pelajari. Maklum saudara, dia baru belajar, jadi bahasanya itu suka bolak-balik gitu saudara, suka terbalik-balik. Lalu dengan PD-nya, dengan percaya diri saudara, mana suami ibu, lalu maju ke depan, lalu dia tumpang tangan saudara. Dengan suara keras dan lantang dia katakan begini saudara, di dalam nama roh zina, Yesus keluar. Kan kebalik saudara ya, spontan semuanya pada ketawa saudara. Ya maklum lah kan dia baru belajar saudara ya, jadi kata-katanya itu kebalik-balik. Dan saya kan di dalam nama Yesus roh zina keluar. Dia malah bilang di dalam nama roh zina Yesus keluar, kan kebalik-balik saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada juga orang yang tidak taat, ya, sering berbohong saudara. Ya, bahkan bohong itu dijadikan hobi buat mereka saudara. Bingung ya saudara ya, orang punya hobi kok bohong saudara ya. Kalau hobi itu kan main padel, main golf atau main apa saudara ya, tenis. Tapi ini bohong, dibuatkan menjadi sebuah hobi saudara. Dan dia merasa asik gitu kalau dia bisa berbohong gitu saudara. Nah, sering kali orang datang terlambat, lalu kalau ditanya, lo kenapa terlambat? Ada aja alasannya saudara, bannya kempes lah, bannya bocor, macet dan sebagainya. Sebetulnya alasannya hanya karena apa? Karena dia kesiangan bangun. Ya.
Ada juga orang yang datang ke gereja, nggak datang ke gereja lalu ditanya kenapa kok nggak ke gereja? Aduh nggak enak badan. Terus ada saudara datang dari luar kota jadi saya harus bertemu dan menemani dia. Ya, loh saudara, apakah lebih penting bertemu dengan manusia daripada bertemu dengan Tuhan, saudara? Kok Tuhan dikalahkan dengan manusia, saudara ya? Jadi alasan aja ada. Sebetulnya masalahnya bukan itu, saudara. Dia malas aja, saudara. Dia mau jalan-jalan bersama saudaranya itu. Begitu pula dengan janji, saudara. Kalau kita janji kepada anak kita, perhatikan, saudara ya. Anak-anak tuh mengingat janji kita. Kita harus tepati janji kita. Kalau kita punya hutang sama orang, janji kita, tepati janji kita. Kalau kita pinjam barang sesuatu pada orang, kita harus tepati untuk membalikannya. Jadi sebenarnya saudara, apa sih enaknya berbohong saudara? Ya, apa sih enaknya berbohong? Tapi ada orang yang merasa puas kalau dia bisa berbohong saudara. Dia merasa ada satu kenikmatan gitu ya. Mungkin sakit kali saudara orang seperti ini saudara ya. Saya pernah punya teman saudara. Dia tuh hobinya berbohong. Awalnya saya nggak tahu kalau dia itu hobinya suka berbohong. Dia suka bersandiwara. Ya, kalau dia ngomong cerita tuh sangat meyakinkan orang, saudara. Dan saya juga kemakan waktu itu, saudara, karena saya percaya, karena dia melayani Tuhan begitu luar biasa, saudara. Cinta Tuhan begitu luar biasa. Dia cerita segala macam. Dia kalau telepon saya tuh berjam-jam, saudara. Sampai itu saya bilang, itu kamu lagi pacaran apa sih? Katanya, kok telepon lama-lama? Saya bilang, ya dia lagi curhat aja, saudara. Ya kan namanya saya gembala, kan saya harus melayani kan. Nah, sering saya kasih nasihat, dia ceritakan semua, dia punya tanah di luar kota, dia bangun gereja, dia dikhianati oleh anak buahnya, lalu gerejanya itu diberikan secara cuma-cuma, saya pikir luar biasa dia pelayanannya saudara ya. Pokoknya di mata kita dia bagus ya, pelayanannya luar biasa, dia cinta Tuhan dan dia mau berkorban, dia mau kontribusi untuk gereja juga luar biasa. Dan suatu ketika saudara, dia ingin bertemu dengan saya secara serius, lalu kita bertemu dan dia berkata, dia mengalami kesulitan saudara. Dia ada sebuah kayak semacam rumah yang harus ditebus gitu saudara. Nah, dia memang main di properti saudara. Dan waktu itu dananya dia tuh tinggal cuma beberapa hari aja, belum turun dan akan turun. Dan dia perlu dana itu yang cukup besar saudara untuk menutupi rumah yang harus, kalau enggak rumah itu akan diambil alih, disita oleh bank saudara. Ya. Lalu dia pinjamnya nggak tanggung-tanggung, lumayan banyak saudara. Nah, saya bilang, saya akan doa dulu sama Tuhan ya, saya akan tanya Tuhan. Ya. Saya ada dana itu saudara, tapi dana itu saya mau pakai untuk proyek saya, sedangkan saya juga lagi bangun saudara. Nah, lalu saya berdoa sama Tuhan malam itu saudara ya. Karena saya sama istri saya merasa kasihan dia ya. Saya punya pikiran, saya tolong toh cuma beberapa hari kok dia pinjam kan. Saya mau tolong dia saudara, karena dia begitu luar biasa pelayanannya saudara. Tapi malam itu saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa boleh saya membantu orang ini Tuhan? Tolong kasih saya tanda Tuhan. Ya, saya nggak mau salah juga saudara. Ya, jangan sampai karena uang itu akhirnya jadi masalah kan saudara. Nah, saudara tahu, besok paginya saudara, istrinya dia ini orangnya pasif saudara. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak ikut oleh suaminya. Jadi istrinya tuh kita nggak kenal istrinya dengan baik saudara ya. Cuman tahu aja hai gitu aja. Istrinya ini pagi itu saudara bisa telepon istri saya saudara. Coba bayangkan. Kita juga kaget kan, dia jarang ngobrol sama istrinya. Lalu dia telepon, ternyata dia curhat saudara. Dia bilang, saya sudah nggak tahan hidup bersama suami saya. Loh kenapa kata istri saya? Hidup dalam kepalsuan saudara. Dia bohong semua, jadi apa yang dia katakan kepada Pak Gembala itu semua bohong. Gak ada semuanya, nol. Hidup kami ini gali lubang tutup lubang dia bilang. Hidup kami selalu dikejar-kejar masalah dia bilang itu. Jadi rupanya semua yang dia katakan saya itu semua bohong. Dan lihat inilah saudara, kalau kita hidup taat pada Tuhan saudara ya, Tuhan jawab tepat pada waktunya saudara. Sehingga akhirnya saya mengambil keputusan, ini jawaban dari Tuhan. Saudara. Ya jelas, kalau istrinya tahu-tahu bisa telepon istri saya, padahal jarang nggak pernah telepon sebelumnya. Kok bisa telepon itu pagi itu? Ya, nah saudara, akhirnya saya bertemu dengan bapak ini, saya bilang, saya harus taat kepada Tuhan. Tuhan tidak berbicara mengenai saya harus memberi, saya bilang. Jadi saya jujur aja, saya bilang gitu ya. Tuhan tidak menggerakkan hati saya, tapi saya ada dana, saya bisa bantu. Karena saya tahu dari istrinya bahwa dia membutuhkan dana, dia perlu. Saya pakai kasih dana itu. Saudara. Nah saudara, inilah perlu ketaatan kita pada Tuhan. Saudara. Kalau kita taat pada Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar saudara. Ya. Apa yang menjadi masalah kita, Tuhan pasti jawab saudara. Ya. Oleh karena itu, jelas perintah Tuhan, jangan pernah berdusta saudara ya. Kita harus taat. Saudara, kita harus hati-hati saudara ya.
Jangan suka berbohong, saudara. Karena sekali kita berbohong, kita akan terus berbohong, saudara. Ya, karena berbohong itu tidak bisa berdiri dengan sendiri sekali. Ya, itu kita seperti lubang, saudara. Kalau kita menggali lubang, semakin dalam kita menggali lubang, semakin sulit kita keluar dari lubang itu kan, saudara. Ya, jadi semakin kita berbohong, maka kita akan terus terlibat dalam kebohongan. Mungkin kita sekarang berbohong sekali untuk menutupi sebuah masalah. Tapi kita harus mengingat kebohongan itu. Ketika orang menanyakan hal yang sama, kita berbohong lagi. Jadi hidup kita ini dipenuhi dengan kebohongan, saudara. Kepalsuan. Kan jadi beban buat kita, saudara. Betul nggak? Ngapain kita nyimpan beban kebohongan? Ya. Dan jelas firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 25. Dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini kita jangan berbohong lagi, saudara ya. Jangan, nggak ada istilah bohong untuk kebaikan, nggak ada, saudara. Yang namanya bohong kita tetap bohong, ya. Kita harus berusaha untuk bisa hidup jujur, taat. Ya. Kita contoh, saudara, seorang prajurit coba. Prajurit itu sering kali kata yang kita dengarkan apa, saudara? Ketaatan kan, ya. Ketaatan, saudara. Yaitu sebuah disiplin dan loyalitas kepada komandannya. Ini merupakan indoktrinasi, saudara, yang membuat dia prajurit itu menjadi patuh pada komandannya. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara, kita juga harus bisa memiliki indoktrinasi, saudara, agar kita bisa taat, disiplin dan loyal kepada komandan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa kita harus hidup taat di dunia ini? Kenapa, saudara? Karena kita adalah orang asing di dunia ini. Tahu, saudara, kita ini orang asing di dunia ini. Ya, agar hidup kita tidak tersesat, maka kita harus taat. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 19. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Aku ini orang asing di dunia, lihat saudara. Jangan menyembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah pendatang. Kita orang asing di dunia ini. Jadi kata jangan sembunyikan perintah-perintahmu artinya beri kami petunjuk, Tuhan. Kita butuh yang namanya pemandu agar kita tidak tersesat. Pemandu kita apa, saudara? Yaitu firman Tuhan. Gimana kita bisa tidak tersesat? Kita harus taat akan firman Tuhan. Ya, saudara. Dulu waktu saya masih muda, saudara ya. Waktu saya masih muda, hobi saya itu berburu, saudara. Ya, hobi saya berburu babi hutan. Berburu babi hutan. Nah, suatu hari itu saya pergi ke satu tempat di ujung Sukabumi dekat Pelabuhan Ratu namanya Jampang Kulon. Ya, itu daerahnya penuh dengan mistik, saudara. Banyak kuasa-kuasa gelap di situ. Ya, saya pergi berburu ke situ dengan teman-teman saya. Dan biasanya kita berburu tuh bawa anjing, saudara. Ya, lalu kita masuk ke hutan, saya mengendarai mobil jeep dengan bak terbuka gitu, saudara. Lalu seharian kita mencari itu kita nggak menemukan namanya babi hutan, saudara. Akhirnya udah maghrib sore pulang, udah maghrib kita putuskan, ayo kita pulang aja yuk. Besok kita lanjutkan lagi, saudara. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba anjing itu kan jalan ngikutin mobil, saudara. Tiba-tiba anjing itu lari, saudara. Guguk rame gitu. Nah, saya tahu ini ada sesuatu yang dikejar, saudara. Dan biasanya itu babi hutan. Nah, saya yang nyetir mobil, saya langsung refleks, berhenti mobil, saya ambil kuncinya, saya ngambil senjata saya lompat, saudara. Saya lari, saya ngikutin suara anjing. Saya lupa nggak ngajak pemandu saya, saudara. Ya, nah inilah kesalahan saya, saudara. Saya ikutin suara anjing, saya lari masuk ke dalam hutan, saudara. Sampai ke dalam hutan sekali, sampai akhirnya saya nggak dengar lagi suara anjing, saudara. Nah, saya jadi bingung, saya ada di mana nih ya sekarang ya. Nah ini, saudara, kalau saya nggak pakai pemandu seperti itu, yang sebelum-sebelumnya ada pemandu yang ikut dengan saya, karena saya lompat refleks gitu, saudara. Nah, akhirnya saya nggak mendengar suara apapun juga, saudara. Rupanya saya tuh kayak ada sesuatu yang membawa saya tuh untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang besar, saudara. Ya. Lalu saya disadarkan oleh Tuhan saya bahwa saya ini tersesat. Dan saya sadar, loh kok saya ada di sini ya, dia bilang. Tadi saya perhatikan waktu saya jalan, saya perhatikan tuh ada pohon tumbang. Nanti saya perhatikan, ini ada pohon tumbang ya. Nah, tapi ternyata akhirnya saya coba balik, saudara. Saya lihat pohon tumbangnya bukan satu, banyak sekali pohon tumbang, saudara. Saya bingung, mana jalan keluarnya ini, saudara. Saya sudah benar-benar tersesat di dalam hutan.
yang udah mulai, waktu itu sudah hujan rintik-rintik saudara ya, udah namanya agak basah gitu, dan udah mulai gelap saudara. Saya sendirian di dalam itu nggak ada siapa-siapa saudara. Saudara bisa bayangkan saudara ya. Lalu saya karena untuk menenangkan diri saya isi pelurunya banyak, saya penuhin saudara magasinnya. Supaya kalau ada apa-apa, ada binatang buas yang lain, saya udah siap gitu saudara. Nah, pikiran jelek saya saudara, malam ini saya akan tidur di hutan sendirian saudara. It's okay saudara, nggak apa-apa. Toh besok pagi pasti ada orang yang datang ke hutan cari kayu bakar, toh kan saya bisa ketemu saudara. Nah, tapi saudara bayangkan, saya berpikir lagi saudara, kalau saya tinggal di hutan sendirian, saya kan pasti nggak mungkin berdiri terus nyari tempat duduk kan, saya duduk di sebuah pohon. Tiba-tiba ada yang duduk di sebelah saya, nanyain saya, Mas nungguin apa Mas malam-malam? Bagaimana bayangin saudara? Kan takut saudara ya. Jadi kebayang tuh pikiran Tuhan tolong saya Tuhan tolong. Saya nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya balik saudara, saya balik. Tapi saya nggak tahu jalan mana tadi yang saya lewati saudara. Karena semua sama. Ya, Tuhan gimana saya jalan pulang ya Tuhan, saya nggak tahu jalan pulang gimana. Karena jalan yang saya lewati tadi gimana saya nggak tahu. Akhirnya Tuhan berikan saya hikmat saudara. Saya mulai merangkak saudara. Saya melihat telapak sepatu saya, kan waktu itu kan agak hujan. Jadi ada bekas telapak, saya ikutin telapak sepatu saya itu. Terus saya sambil merangkak, jauh sekali saya udah tersesat saudara. Sampai akhirnya saya dengar suara orang-orang lagi teriak-teriak manggil nama saya saudara. Karena mereka merasa kehilangan, saya bilang oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu saya keluar saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan. Teman-teman saya juga bingung saudara. Ya, dia juga panik, dia gak bisa pulang saudara. Tahu kenapa saudara? Karena kunci mobil saya yang pegang saudara. Dia kan gak bisa pulang, saya yang nyetir kan saudara. Nah, lalu dia bilang sama saya, tahu gak tadi? Ini ada satu penduduk, orang ini mau pulang ke kampung, mau manggil orang-orang. Mau ngadain kayak biasanya kalau ada orang hilang gitu ya, dia suka pakai rame-rame gitu, pakai kayak bunyi-bunyian gitu, ya bawa obor masuk ke hutan nyari orang yang hilang. Soalnya pernah kejadian ada pemburu yang juga hilang, sampai semalaman ada di hutan saudara. Tapi saya nggak akan seperti itu karena saya punya Tuhan Yesus saudara, yang Tuhan menolong saya. Nah akhirnya puji Tuhan. Nah, itu saudara ya. Kalau kita nggak ada pemandu, kita akan terhilang saudara, tersesat. Ya. Kita ada di dunia ini kita sebagai orang asing. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kita butuh pemandu. Apa tuh pemandu kita? Yaitu firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak taat akan firman Tuhan, kita pasti akan tersesat di dunia ini. Saudara tidak mau tersesat kan saudara ya? Nah, jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting saudara. Mengapa ketaatan kepada Tuhan itu merupakan hal yang penting? Di sini saya mencatat tuh. Yang pertama, karena ketaatan kita kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudahkah kita menuruti perintah Tuhan, saudara? Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita hidup taat akan perintahnya? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak taat akan perintahnya, kita adalah pembohong saudara. Itu hanya omong-omong aja saudara ya. Karena ketaatan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Tanpa ketaatan berarti kita belum mengasihi Tuhan. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Dan kualitas kasih kita akan terlihat dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan orang yang taat pada Tuhan pasti hidupnya ada di dalam kasih. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7a saudara. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi ketaatan kita itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita saudara. Ada seorang bapak, dia baru mendapatkan seorang bayi mungil yang cantik saudara ya. Bayi perempuan yang cantik. Dia sangat senang sekali saat itu saudara. Karena dia udah lama sekali merindukan baby, tapi saat ini Tuhan berikan baby yang mungil cantik. Saudara. Lalu bapaknya ini menggendong babynya, lalu dia berkata, membisik di telinganya, aku mengasihimu nak, apapun yang terjadi aku tetap mengasihimu. Itu bisikan bapaknya. Nah, singkat cerita saudara, anak ini perempuan ini tumbuh dewasa. Menjadi anak yang sangat cantik saudara. Dan banyak sekali laki-laki yang mau sama ini, ya mengubur dia gitu saudara ya, karena kecantikannya. Dan tiba-tiba terjadi musibah saudara. Anak perempuan ini hamil saudara. Ketakutan anak ini, dia ngomong ke ibunya juga kaget. Tapi dia gak berani ngomong sama bapaknya. Dia tahu pasti nanti bapaknya akan marah besar saudara. Ya. Nah, tapi lambat laun pasti kan hal ini akan terlihat saudara ya. Kan perutnya semakin besar saudara.
Lalu dia suatu saat dia memberanikan diri, dia menghampiri bapaknya. Dia katakan, "Bapak, aku bersalah," dia bilang. Ya, dia udah terima apa konsekuensinya, mau diapain terserah, dia udah pasrah, saudara. Ya, "Aku hamil, Papa." Bapaknya kaget, saudara. Mukanya merah, saudara. Kaget, anak sayangan satu-satu yang dia sayangi hamil, saudara. Itu kan membuat aib, memalukan, saudara. Ya. Nah, lalu anaknya sudah nangis ketakutan. Lalu bapaknya menghampiri anaknya. Lalu dia memeluk anaknya. Dia peluk anaknya itu. Dia bilang, "Anakku, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihimu. Aku memaafkanmu," saudara. Ya, karena dia teringat janji dia ketika masih baby, dia berbisik di telinganya, "Apapun yang terjadi kepadamu, aku tetap mengasihimu." Saudara yang dikasih Tuhan, berapa sering kita menyakiti hati Tuhan? Berapa sering kita melanggar perintah Tuhan? Berapa sering kita tidak taat akan perintahnya Tuhan? Tapi Tuhan tetap katakan, "Aku mengasihimu." Asal kita mau datang seperti anak ini, mengakui segala dosa kita. Ya. Dia adalah Allah yang setia, dia Allah yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah Tuhan kita, saudara. Asal kita mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, karena ketaatan adalah bukti kita benar-benar mengenal Allah. Di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu bisa terlihat bagaimana ketaatan kita kepada Dia. Kalau kita katakan kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam ketaatannya, ya, itu berarti kita belum mengenal Tuhan, saudara. Kita hanya tahu Tuhan. Banyak orang katakan mengenal Tuhan, tapi dia nggak memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan. Dia hanya sekedar tahu. Saya tahu Pak Prabowo itu presiden kita kan. Tapi apa saya mengenal dia secara pribadi? Enggak kan. Saya hanya tahu. Nah, banyak orang Kristen yang hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi dia tidak mengenal secara pribadi. Dan kita bisa melihat dia mengenal secara pribadi apa enggak. Bagaimana ketaatan dia kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita mengenal Tuhan tapi hidup kita tidak taat. Firman Tuhan katakan kita adalah pendusta, saudara. Lalu bagaimana pengenalan kita pada Tuhan saat ini, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kata mengenal, ginosko, itu dipakai oleh Yohanes dalam konteks mengandung arti, saudara. Bahwa pengenalan karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan, pasti dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Contoh, seorang anak, dia akan tahu apa yang orang tua sukai, apa yang dia tidak sukai, bagaimana karakter orang tuanya. Seorang anak akan tahu. Kenapa? Karena dia bergaul erat, dia tinggal serumah dengan orang tuanya. Begitu pula kita dengan Tuhan. Tuhan menginginkan setiap daripada kita hidup taat. Dan ketaatan itu bisa kita mulai dengan hubungan yang intim bersama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, ya, itu jauh lebih penting, saudara, dari korban sembelihan. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidupnya taat akan perintahnya. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak akan lagi hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia, saudara. Ya, jadi jangan kita katakan kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak hidup taat pada Tuhan, saudara. Ada sebuah cerita, ada seorang bapak yang hidup orang kaya, saudara, ya. Dan tapi dia hidupnya selama di dunia hidup dalam dosa, saudara. Dia menikmati dosa itu. Suatu ketika dia meninggal dunia, saudara. Lalu dia disambut oleh Petrus, dikatakan, Bapak mau pilih surga atau neraka? Ditanya gitu, saudara. Lalu Petrus bilang, oke, tapi sebelum itu saya akan perlihatkan kedua tempatnya kepada Bapak, ya, katanya. Lalu dia diajak oleh tim, saudara. Pertama dia lihat ke surga, saudara. Dia lihat orang-orang di surga pada kusuk-kusuk menyembah Tuhan dengan tertib, dengan taat, dan dengan sangat kerasnya, saudara. Lalu dia diajak tur besar ke neraka, saudara. Dia lihat di situ, saudara. Wah, banyak orang minum-minum, mabuk-mabukan, ketawa-tawa, banyak wanita-wanita cantik menemani mereka. Lah, ini cocok nih, karena kehidupan dia selama di dunia seperti itu, saudara. Nah, dia pikir, wah ini cocok buat saya. Lalu dia kembali kepada Petrus. Petrus bertanya, udah kamu sudah mengambil pilihan? Sudah, katanya. Yang mana kamu pilih? Neraka, katanya, saudara. Tiba-tiba ada algojo yang narik dia ke bawah, saudara. Ditarik ke bawah.
dilempar ke dalam api neraka. Dia kaget saudara, loh kok panas sekali. Dan banyak orang-orang bengis di sana dan banyak orang berteriak-teriak kesakitan. Lalu dia bilang sama Algojo, loh ini gak seperti apa yang saya lihat tadi katanya. Lalu Algojo ketawa, dia bilang apa? Itu tadi cuma iklan, saudara. Promosi. Saudara. Makanya saudara jangan kemakan iklan saudara ya. Jadi bapak ini jadi korban. Jadi inti dari cerita ini saudara ya. Jadi inti dari cerita ini suatu peringatan bagi kita orang percaya saudara. Tuhan mau mengendaki setiap anak-anaknya itu bisa hidup taat akan Tuhan. Hidup taat artinya meninggalkan dosa. Tidak hidup dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa itu wajar saudara, karena masih punya kedagingan. Tapi kita jangan hidup di dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan mohon ampun atas segala dosa kita ya. Jadi ini suatu peringatan buat kita yang masih sering hidup di dalam dosa. Saya percaya di sini nggak ada saudara ya. Nggak ada kan ya? Nggak ada yang ngaku apa nggak ada beneran? Nggak ada ya, saya yakin. Jemaat Glow Fellowship Center semua hidupnya taat akan Tuhan. Amin saudara. Amin. Kok nggak ada yang semua yang bilang amin saudara? Nah saya baru yakin bahwa kita semua hidup taat akan Tuhan. Nah Ibrani 10 ayat 26-27 mengatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dan yang ketiga saudara, ketaatan kita kepada Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita memiliki iman. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang dituju. Wow, hebat saudara. Bisa kita seperti Abraham saudara. Disuruh pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. Bisa gak kira-kira kalau Tuhan manggil kita, ayo saudara ikut aku tinggalkan semuanya. Ikut aku, kira-kira bisa gak saudara? Ya mungkin saya beri contoh ya misalnya. Dani, nah, kalau Tuhan panggil Dani kamu tinggalkan segala sesuatu yang kamu miliki dan ikut aku. Kamu siap gak Dani? Nah, diam kan? Ya saudara, kebanyakan kita katakan, aduh Tuhan, ntar aja deh Tuhan jangan dulu saya belum siap. Itu cenderung manusia berkata seperti itu. Ya kan? Ya kan? Kalau Tuhan ajak kita, ayo tinggalkan semua, ayo ikut aku. Kita seringkali katakan, Tuhan kayaknya belum saatnya deh Tuhan, belum waktunya. Nanti Tuhan kalau bilang, oh belum waktunya, baik. So kamu nunggu waktunya, waktu aku panggil kamu pulang ke rumahku, kata Tuhan. Nah kan sudah terlambat saudara. Ya. Tuhan tidak tanya kita siap atau tidak. Yang Tuhan tanya, kita mau atau tidak. Ya kan? Kalau kita mau, Tuhan yang akan perlengkapi kita. Tuh, Abraham saudara, coba lihat. Dia tuh bisa pergi saudara, ke tempat yang dia tidak tahu. Ya. Abraham saat itu bukan orang-orang yang gak punya gitu, orang-orang miskin atau orang yang gak ada kerjaan lontang-lantung. Tidak saudara, Abraham saat itu dia adalah salah satu seorang konglomerat di kota Ur-Kasdim, ya. Itu adalah kota yang modern. Dia di situ hidupnya banyak sekali ternaknya, dia orang kaya di situ saudara. Tapi ketika Tuhan panggil dia saudara, ayo tinggalkan semua zona nyamanmu, ikut aku saudara. Dia nggak bantah AAEO, dia katakan siap Tuhan. Ya, dia mau. Dia nggak berprasangka buruk kepada Tuhan. Ya. Dia tidak berpikir, dia hanya berpikir positif, walaupun dia harus keluar dari zona nyamannya, saudara. Ya. Seringkali kita, saudara, kalau Tuhan ajak panggil kita, seringkali kita, aduh Tuhan, saya udah enak nih di sini, saya udah nyaman dengan keadaan lingkungan saya, Tuhan. Yang lain aja deh Tuhan. Seringkali kita kan seperti itu saudara. Ya. Tapi tidak seperti Abraham. Memang gak gampang saudara. Inilah yang dinamakan iman yang sejati saudara. Dan iman yang sejati itu tidak bisa berdiri sendiri. Iman sejati itu selalu disertai dengan ketaatan. Jadi tanpa ketaatan, iman itu hanya sebatas konsep saudara ya. Nah, ini yang keempat yang terakhir saudara. Karena ketaatan artinya kita siap membayar harga. Kita lihat saudara, di Ibrani 11 ayat 24-25. Di sini dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan di surga. Kata lebih suka menderita sengsara ini artinya Musa siap untuk membayar harga atas keputusannya. Inilah yang dinamakan ketaatan saudara. Dia bersedia menderita demi umat Tuhan dengan meninggalkan kenikmatan dunia. Yaitu istana Firaun saudara. Untuk tujuan untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir dan membawa ke suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah harga yang harus dibayar Musa
atas ketaatannya, yaitu apa saudara? Rela menderita. Daud saudara. Daud pernah jatuh dalam dosa. Dia melanggar firman Tuhan dengan mengikuti kedagingannya. Dia menginginkan Batsheba yang cantik saudara. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan karena ketidaktaatannya saudara. Dia juga menyalahgunakan kekuasaan dengan membunuh suaminya Uria. Dia pikir gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur dia. Ketika Nabi Nathan datang menegur dia, apa respon Daud? Apakah dia menolak, apakah dia marah? Bisa aja kan Daud membunuh Nabi Nathan. Dia kan punya kuasa, dia raja untuk menutupi segala dosanya. Tapi yang dilakukan Daud taat. Dia mengakui segala dosanya. Dia bersungkur di hadapan Tuhan, dia menyesali dosanya. Dan dia mengakui, dia melepaskan semua ikatan perzinahan dan kebohongan dia. Saudara. Dan dia mengaku dosa kepada Tuhan. Nah saudara, inilah kehebatan Daud. Saudara. Maka firman Tuhan katakan, hidup Daud itu tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun kesalahan kita, apapun dosa kita Tuhan, kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengakui ya Tuhan, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menutup pengampunan buat kita saudara. Asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk minta ampun saudara ya. Nah inilah harga yang harus dibayar oleh Daud. Karena kesalahan dia, karena dosa yang dia lakukan, karena setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Nah, karena dosa yang dilakukan oleh Daud maka Tuhan menghajar dia. Tuhan katakan apa? Perzinahan dan pedang tidak akan pernah jauh dari keluargamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penutup saudara, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat menghargai ketaatan saudara dan saya. Dia menghendaki setiap daripada kita sebagai anak-anaknya, umat kesayangannya, bisa hidup taat pada perintahnya. Sebab ketaatan itu akan melahirkan, sebab tanpa ketaatan itu akan melahirkan pemberontakan. Dan sangat mudah diserang oleh kuasa gelap. Karena kita tidak ada perlindungan, tidak ada penyertaan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya minta tim musik dan sehingga bisa maju ke depan. Ada sebuah cerita saudara. Ada seorang anak bernama Nandi. Dia mengatakan begini, memangnya kenapa gak boleh Pak? Tanya seorang anak kepada ayahnya yang melarang dia jajan di sekolah saudara. Lalu ayah menjawab, nak minum es itu gak baik katanya. Nah, lalu anaknya coba merayu lagi, kalau sedikit aja gimana Pak, kan gak apa-apa. Lalu bapaknya berkata, nak kalau kamu sayang papa, kamu nurut kata papa ya. Untuk sesaat anaknya terdiam. Lalu anaknya mengangguk dan memeluk bapaknya. Hari berikutnya saudara, dia tergoda saudara. Karena banyak anak teman-temannya yang jajan es lilin, es serut, es teh manis. Dia juga dalam keadaan haus, dia juga sebenarnya kepengen. Tapi begitu dia kepengen, dia ingat kata-kata bapaknya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Dan dia terbayang wajah bapaknya. Akhirnya dia kuat saudara. Dia gak mau melakukan itu, dia tetap, dia pegang janji dia. Nah, tanpa sepengetahuan anaknya, rupanya orang papanya ini suka menyelidik. Dia tanya sama guru-guru dan juga pegawai kantin, apakah anaknya jajan es. Ternyata setelah dia mengetahui bahwa anaknya begitu taat akan perintahnya, betapa senang hati dia. Dia menyiapkan sebuah hadiah yang besar, yang bagus, yang sangat indah. Walaupun ulang tahunnya masih lama. Dan bapak ini yakin bahwa anak itu akan melompat ke girangan karena hadiah yang telah dia sediakan. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan dari cerita ini saudara. Betapa senang hati Bapak kita saudara. Kalau melihat kita anak-anaknya juga bisa hidup taat seperti anak ini saudara. Ya kan? Kalau dia dapati kita bisa taat sampai pada akhirnya saudara. Pasti Bapak kita di surga juga akan sangat menyayangi kita. Dia akan senang. Dia pasti akan menyiapkan sebuah hadiah yang besar. Hadiah yang utama. Hadiah yang indah. Hadiah yang tidak kita bisa peroleh dari siapapun juga. Yaitu ya saudara. Ya. Dan kita pasti akan melompat ke girangan. Hadiah yang Tuhan sediakan sebagai upah kita adalah sebuah mahkota. Mahkota kehidupan. Kalau kita bisa hidup taat kepada Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Masa Tuhan itu gak segan-segan untuk memberikan mahkota kehidupan kepada kita semua. Amin saudara. Ya, kita rindu ya saudara ya, kita bisa menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Lebih banyak mana taat kita kepada Tuhan atau pelanggaran kita kepada Tuhan? Oleh karena itu pastikan saudara ya dikasih Tuhan. Kita bisa hidup taat kepada Tuhan. Bukan saat ini saja, sampai Tuhan menjemput kita saudara.
Karena Tuhan sangat menghargai ketaatan kita. Karena tanpa ketaatan yang terjadi adalah pemberontakan dan kekacauan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi pada kita sebagai umat kesayangannya. Jadi apakah saudara mau taat? Mau saudara? Amin ya saudara ya. Janji saudara? Amin? Kok gak ada yang amin? Ya, saudara janji bukan sama saya loh saudara. Saudara janji sama Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatat semua itu saudara ya. Nah, mulai saat ini marilah kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa hidup taat kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Sebagai bukti bahwa kita mengenal Dia. Sebagai bukti bahwa kita punya iman saudara. Dan ada harga yang harus dibayar. Yaitu kita harus taat patuh. Karena banyak sekali godaan. Itulah harga yang harus kita bayar. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Yang mana itu merupakan puncak dari kasih dan ketaatannya. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dan kematiannya. Yang mana ini merupakan puncak dari iman kita sebagai orang percaya. Yesus bangkit sebagai lambang kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas maut telah dikalahkan. Karena Dia bangkit, maka Dia hidup. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan beri tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakanmu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku
Saudara, dalam kesempatan ini saya sebagai gembala setempat dan juga seluruh pengurus dan pengerja mengucapkan selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut, saudara. Jadi, kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah ini sehingga berjalan penuh dengan tertib, penuh dengan sukacita. Firman yang ditaburkan Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan meteraikan firman itu dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini, agar kami bisa hidup taat, patuh akan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami hidup tidak taat akan Engkau, kami akan tersesat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk boleh terus taat dan setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap hidup taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam perlindungan kasih anugerah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dijauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Kecelakaan dijauhkan daripada mereka semua. Tuhan melindungi mereka. Menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan daripada mereka. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali minggu depan di tempat ini. Tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah mati buat kita. Dia telah nyatakan kesetiaan ketaatannya kepada Bapaknya di surga. Tuhan juga menginginkan kita hidup taat akan Tuhan. Dia telah membuktikan kasihnya kepada kita semua. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan menyertaimu, dan Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Ada hari